6 pekan sebelum pilkada digelar, calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pulau Taliabu pada 12 Oktober 2024. Kematian mantan Bupati Morotai ini menjadi tragedi memilukan di tengah semarak menjelang pemilu. Benny merupakan salah satu calon gubernur dalam Pilgub Maluku Utara 2024 dengan elektabilitas paling tinggi. Dalam sejumlah survei, nama Benny Laos memang mendominasi di antara kandidat yang lain. Lantas, bagaimana konstelasi politik di Pilgub Maluku Utara setelah kematiannya? Siapa saja yang akan bertarung dan bagaimana rekam jejak mereka? Pada 12 Oktober 2024, Benny Laos dan rombongannya dijadwalkan akan melakukan kampanye di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kapal milik Benny Laos yang diberi nama Bella 72 kemudian berlabuh sementara untuk mengisi bahan bakar minyak di pelabuhan regional di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Saat pengisian BBM inilah, kapal tiba-tiba meledak dan terbakar. Kobaran api melahap hampir sebagian badan kapal hingga membuatnya tenggelam. Akibat insiden ini, 6 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk Benny Laos, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Esther Tantri, dan Ketua DPP 3 Maluku Utara Mubin Awahid. Sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk istri Benny, Shirley Cuanda. Belum diketahui secara pasti penyebab insiden ini. Menurut Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Toto Handoyo, dugaan sementara adalah terjadinya kesalahan dan kelalaian ABK dalam pengisian bahan bakar minyak. Pasalnya, saat pengisian BBM, mesin kapal dan alat elektronik masih menyala. Namun, sehari setelahnya, muncul pemberitaan tentang kesaksian ABK kapal yang mengklaim ada 2 orang tak dikenal yang sempat naik ke kapal sebelum terjadi ledakan. Kesaksian ini dikonfirmasi oleh kepolisian, tapi belum bisa diketahui peran kedua orang tersebut. Pihak kepolisian sendiri sampai saat ini masih melakukan investigasi terkait insiden memilukan ini. Hingga hari ketiga pasca terbakarnya kapal cepat milik calon gubernur Maluku Utara Benny Laos, polisi telah memeriksa 18 orang sebagai saksi. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk melengkapi barang bukti. Munculnya spekulasi publik soal kematian Benny Laos bisa dipahami lantaran Benny menjadi salah satu kandidat kuat dalam pilkada mendatang. Nama Benny cukup populer di Maluku Utara. Ia merupakan pengusaha pemilik Bella Group yang bergerak di sektor utama pelayaran dan properti, sekaligus politisi yang pernah menjabat sebagai Bupati Morotai periode 2017-2022. Benny bahkan pernah dinobatkan sebagai kepala daerah terkaya di Indonesia dengan kekayaan terlapor mencapai lebih dari 700 miliar. Pada Pilgub Maluku Utara 2024, Benny berpasangan dengan Sarbin Sehe, ASN yang telah lama berkiprah di Kementerian Agama. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Pasangan Benny Sarbin diusung 8 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, P3, Gelora, PSI, dan Buruh. Pasca meninggalnya Benny, posisinya digantikan oleh sang istri, Shirley Cuanda. Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Benny Sarbin mengungguli pasangan yang lain. Survei Pusat Studi Demokrasi dan HAM misalnya menunjukkan tingkat keterpilihan Benny Sarbin mencapai 40,8%. Sementara pesaingnya Muhammad Kasuba Basri Salama, Hussein Sa Asrul Ihsan, dan Aliongmus Sahril Thohir hanya kisaran 13 hingga 20%. Pasangan Aliongmus Sahril Thohir diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, PBB, Garuda, dan Perindo. Aliongmus merupakan bagian dari dinasti politik Mus dan pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Taliabu 2 periode. 3 saudaranya juga sukses menjabat sebagai kepala daerah. Ahmad Hidayat Mus pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula 2 periode. Vivian Adeningsih Mus menjabat Bupati Kepulauan Sula 2021-2024. Dan Zainal Mus menjabat sebagai Bupati Banggai Kepulauan periode 2017-2022. Pada 2019, Zainal Mus dan Ahmad Hidayat Mus divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula tahun 2009. Sementara sang wakil, Syahril Thohir merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, sekaligus ketua DPD Gerindra Maluku Utara. Pasangan Hussein Shah Asrul Ihsan diusung oleh PDIP, Partai Umat, dan PKN. Hussein Alting Shah merupakan Sultan Tidore yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI 2019-2024. Sedangkan wakilnya, Asrul, menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara. Pasangan terakhir ada Muhammad Kasuba Basri Salama yang diusung oleh PKS dan Hanura. Muhammad Kasuba adalah Bupati Halmahera Selatan 2 periode, sekaligus bagian dari dinasti politik Kasuba. Ia merupakan adik dari Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara 2 periode, yang divonis 8 tahun penjara terkait kasus suap dan gratifikasi senilai 99,8 miliar pada 2023. Muhammad Kasuba sendiri pernah diperiksa Polda Maluku Utara atas dugaan kasus penggelapan uang senilai 5,2 miliar.
Namun sang pelapor kemudian mencabut laporannya. Keluarga Muhammad Kasuba lain yang menduduki posisi kepala daerah adalah Bahren Kasuba yang menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan 2016-2021. Bahren Kasuba pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran operasional kepala daerah senilai 4 miliar pada 2022. Namun kasus ini dihentikan oleh Polda Maluku Utara pada 2023. Ada juga Hasan Ali Basam Kasuba yang menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan sisa masa jabatan 2023-2024. Lantas, siapakah calon yang akan memenangkan Pilkada Maluku Utara? Akankah dinasti politik Kasuba akan kembali memimpin? Ataukah tokoh baru yang akan menjadi pemenang? Provinsi Maluku Utara tak bisa dipisahkan dari keberadaan 4 kerajaan besar di timur Nusantara. Maluku Utara menjadi wilayah berdirinya Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Pada 1959, Maluku Utara berpisah dari wilayah administrasi Provinsi Maluku dan resmi menjadi sebuah provinsi baru. Sayangnya, di tengah-tengah demokrasi yang sedang bertumbuh, sistem kerajaan di masa lalu terus membayangi pemerintahan daerah di wilayah ini. Dinasti politik yang dibangun, serta kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seolah dipertahankan oleh para pejabat elitnya hingga akhirnya runtuh akibat skandal dan korupsi. Sebagai provinsi baru, Maluku Utara baru memiliki 2 gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Ironisnya, dua-duanya mencoba menancapkan dinasti politik dan akhirnya terjerat kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Ini adalah Thaib Armain, Gubernur Maluku Utara 2 periode sejak 2002 hingga 2013, sekaligus mantan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara sebelum akhirnya dicopot karena terlibat insiden penghadangan dan pemukulan terhadap rombongan Anas Urbaningrum dan Ibas Yudhoyono yang terjadi di Bandara Babullah Halmahera pada 2012. Pada 2015, Bariskim Polri menangkap Thaib Armain atas kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2004 Provinsi Maluku Utara sebesar 6,9 miliar. Majelis Hakim Tipikor kemudian memvonis mantan Gubernur Maluku Utara ini dengan hukuman pidana 2 tahun penjara. Seolah mengikuti jejak sang ayah, putri dari Thaib Armain, Faya Amelia Armain, juga dipenjara setelah lebih dari 6 bulan buron. Faya yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara tersandung kasus korupsi dana rancangan tata ruang dan wilayah tahun anggaran 2010 senilai 2,4 miliar. Sedangkan istri Thaib, Suryati Armain, di masa hidupnya sempat menjabat sebagai anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024. Pasca selesainya masa jabatan Thaib, tampuk kepemimpinan Maluku Utara dipegang oleh Abdul Ghani Kasuba sejak 2014. Abdul Ghani Kasuba sempat mendapatkan sorotan KPK saat menerbitkan 13 izin usaha pertambangan yang diduga tidak sesuai prosedur. Maluku Utara, ada Gubernur Maluku Utara. Hati-hati, Gubernur, hati-hati, Maluku Utara hati-hati. Hati-hati, jangan main-main. KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, sebagai tersangka korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga menetapkan 6 tersangka lain. Pada 2023, KPK menetapkan Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara senilai 2,2 miliar. Klan politik yang juga turut membangun dinasti politik adalah Ahmad Hidayat Mus. Ahmad Hidayat Mus menjadi bupati pertama di Kabupaten Kepulauan Sula setelah dimekarkan pada tahun 2003. Mengikuti sang kakak, keempat adiknya, Aliong Mus, Alian Mus, Zainal Mus, dan Vivian Adenisi Mus juga menjadi penguasa di sejumlah kabupaten. Sayangnya, dinasti politik Mus goyah saat Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus bersama-sama melakukan korupsi dalam proyek pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula yang merugikan negara sebesar 3,4 miliar pada tahun 2009. Selama hampir 24 tahun berdiri, kekuasaan eksekutif dan legislatif Maluku Utara dipegang oleh dinasti politik. Dan layaknya dinasti politik lain di Indonesia, hampir semuanya berakhir dalam kubangan kotor korupsi.